Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di dialog khusus hari ini. Langsung saja kita akan membahas terkait dengan tema yang sudah masuk tadi dan juga pertanyaan dari Anda. Dan ini seputaran dengan mitos atau fakta ya. Mungkin di masyarakat ini sudah banyak yang menganggapnya ini fakta atau mitos. Nah, ini akan diberikan edukasi langsung oleh dua dokter spesialis jantung yang ada di sini. Dok, ini terkait dengan suka tidur posisi miring kiri akan memperberat kerja jantung. Itu sebenarnya mitos atau fakta, Dok? Ya, jadi kaitannya tidur miring ke kiri sebenarnya itu mitos ya, Mbak ya. Jadi tidak ada hubungannya bahwa ketika miring ke kiri itu memperberat kerja jantung. Jadi memang posisi jantung itu memang sudah di sebelah kiri dan itu terlindungi ya, terlindungi dengan tulang dada ya, sehingga tidak ada hubungannya ketika kita harus miring kiri atau kanan, itu memang tidak ada hubungannya memperberat gitu. Jadi mitos itu. Mitos ya, oke. Berarti kalau ini juga ada yang masuk pertanyaannya terkait dengan biasanya itu dada sebelah kiri seperti tertusuk gitu. Nah, ini cuma bertahan sampai beberapa detik saja. Cuman kadang kambuh lagi. Kadang juga dadanya terasa panas. Itu tapi tidak punya mah gitu katanya, penyakit mah. Jadi itu kenapa setiap kali dada kirinya itu terasa sakit gitu katanya? Apakah itu nanti mengarah ke penyakit jantung atau seperti apa? Ya, jadi kalau yang khas untuk pasien dengan jantung ya, nyeri dadanya tadi yang seperti disebutkan oleh dokter Nafi juga dokter Mahbub, bahwa nyeri dadanya itu sifatnya dia sulit ditunjuk biasanya dan tidak tajam. Dia biasanya itu seperti tertekan benda berat ya, kemudian sulit bernafas ya, kemudian kadang-kadang menjalar ke lengan kiri bahkan tembus ke belakang. Nah, khusus nyeri dada yang sifatnya seperti ketusuk, kemudian cenit-cenit ya, istilah orang itu masih tidak khas kadang-kadang, apalagi tidak punya faktor risiko. Jadi nyeri dada kita juga harus tanya pasiennya apakah ada riwayat faktor risiko sebelumnya, usianya bagaimana. Usia di atas 55 tahun tentu berbeda dengan usia dengan masih muda. Kemudian punya faktor risiko hipertensi, ada diabetes atau hiperkolesterol. Nah, itu juga sangat mempengaruhi untuk kita work up istilahnya untuk mendeteksi lebih lanjut apakah perlu pemeriksaan treadmill seperti yang dibilang dokter Mahbub tadi ya, seperti itu. Jadi tapi misalkan tidak ada faktor resiko mulai dari kolesterol normal, diabetes normal dan lain sebagainya, tapi itu ketika diperiksakan terdeteksi penyakit jantung, itu kira-kira dari faktor apa dok biasanya yang hal seperti itu? Ya, jadi banyak sekali, salah satunya ya memang tadi ya mungkin pola hidupnya, pola makan, apalagi merokok ya, merokok saya sering sekali dapat pasien itu dia punya faktor risiko apa-apa tapi perokok berat. Nah, itu juga menjadi salah satu sering terjadi jantung koroner. Terkait tadi ya keluhan seperti jenis itu masih banyak, mungkin ototnya bisa atau mungkin sendi-sendi ya, itu masih kita harus istilahnya gali lebih lanjut. Makanya kalau memang mengalami seperti itu ya tidak ada salahnya untuk memeriksakan. Makanya nanti kita lihat EKG-nya bagaimana, apakah ada normal atau ada kelainan. Baru kalau memang ada kelainan mungkin bisa kita untuk treadmill ya. Kemudian memang kita juga bisa USG jantung untuk melihat jangan-jangan ada kebocoran katup yang kadang-kadang juga keluhannya kadang-kadang nyeri dadanya. Itu seperti itu. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan yang masuk terkait dengan bayi. Ini ada kasusnya, saya punya keluarga, dia itu masih bayi tapi sudah terkena penyakit gagal jantung. Nah, seperti itu apa penyebabnya, dokter? Gitu, dokter Arita? Iya, benar ya Mbak Devi, memang penyakit jantung itu tidak melulu tentang lansia ya. Jadi kondisi bayi pun juga sering kita temukan penyakit kelainan jantung. Nah, apa saja yang menyebabkan gagal jantung pada bayi? Nah, ini di sini pentingnya screening ya, pentingnya screening pada masa kehamilan. Jadi banyak juga bayi-bayi yang terdeteksi mempunyai penyakit jantung bawaan. Di sini seperti contohnya ada kebocoran, jadi kebocoran antar ruang jantung seperti itu, dan bisa terjadi malposisi dari pembuluh darah yang seharusnya normalnya aorta di kiri, yang katup pulmonalnya di kanan, nah itu bisa terbalik, itu juga bisa. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang terjadi malposisi, kemudian kebocoran jantung dan kebocoran katup juga bisa. Jadi memang harus di screening juga untuk ibu-ibu hamil. Ya. Kemudian
dilihat juga pada bayi-bayi yang bayi baru lahir, kita harus men-screening. Jadi dilihat bagaimana saturasinya, kondisinya, apakah dilihat harusnya kan warnanya merah ya kalau bayi, terus dilihat kalau misalnya dia terlihat biru, kalau menangis biru, nah itu harus dideteksi secara langsung. Nah, dideteksinya dengan apa? Dengan alat ekokardiografi tadi. Dari situ nanti bisa terlihat bagaimana kondisi jantungnya bayi itu yang menyebabkan dia kenapa bisa biru, kenapa dia bisa sesak nafas seperti itu. Nah, kemudian dia bisa kenapa kok pertumbuhannya dia, perkembangannya dia tidak normal, atau dia sering mengeluh batuk pilek. Nah, itu di situ kita lihat mungkin ada sesuatu di jantungnya. Nah, di situ. Oke, baik. Ini juga masih menyambung dari pertanyaan selanjutnya. Apakah benar harus minum obat seumur hidup ketika sudah terkena penyakit jantung? Bagaimana, dokter? Ini ya, fungsinya minum obat jantung ya. Nah, jadi memang gini ya, emang benar sekali ini menjadi media kita untuk para dokter untuk mengedukasi masyarakat ya, dimana fenomena di masyarakat itu yang paling sering kita temui adalah mereka datang ke rumah sakit dalam kondisi sakit saja. Kemudian kita rawat, diberikan obat, pasien membaik, pulang merasa sudah membaik, kemudian tidak kembali lagi karena merasa sudah sehat. Nah, di situ ini pentingnya penyuluhan-penyuluhan seperti ini, bahwa penyakit jantung itu adalah penyakit yang harus terus minum obat, karena kalau dia tidak minum obat bisa saja kondisi beban jantungnya semakin meningkat dan dia malah kembali lagi ke rumah sakit dalam keadaan yang lebih sesak daripada yang kondisi pertama. Sebagai contoh misalnya pasien-pasien hipertensi datang dengan keluhan pusing, ternyata tensinya sudah 160 ke atas ya misalnya, kemudian kita berikan obat seminggu, kontrol lagi, tensinya sudah normal, tidak ada keluhan. Nah, kemudian pasiennya sudah merasa baik dan nggak mau gitu ya, minum obat lagi. Saya sudah merasa sehat, nggak perlu minum obat. Ternyata kenyataannya ketika dia tidak minum obat lagi, tekanan darah itu bisa fluktuatif ya, fluktuatif gimana pada kondisi malam hari itu bisa dia lagi tingginya. Nah, di situ kemudian akhirnya dia nggak ketahuan bahwa ternyata di pagi siang nggak merasa tensinya tinggi, ternyata dia tingginya adalah saat malam hari. Oleh karena itu banyak juga sering ditemukan pasien yang jatuh ke dalam stroke itu pada kondisi pagi hari. Kenapa? Karena dia tensinya itu malamnya melonjaknya waktu malam hari. Seperti itu. Oke, jadi memang harus secara berkala ya minum obat sesuai dengan porsi sakitnya yang dirasakan begitu ya. Oke, baik pemirsa, ini terkait dengan pertanyaan lainnya. Ini apakah benar dok kalau misalkan meninggal mendadak itu selalu dikaitkan dengan penyakit jantung? Nah, itu mitos atau fakta, Dokter Mirza? Iya, jadi istilah meninggal mendadak itu atau sudden cardiac death itu memang ada. Jadi biasanya pasien-pasien yang memang sudah punya penyakit jantung sebelumnya, itu memang yang rentan ya. Kedua, usia-usia muda yang mungkin ada penyakit keturunan, salah satu misalnya kardiomiopati. Nah, itu rentan sekali terjadi aritmia. Nah, bila aktivitas mungkin berlebihan gitu. Jadi memang penyebab paling sering bisa jadi adalah gangguan aritmia atau irama jantung yang sifatnya istilahnya membahayakan atau berbahaya. Contohnya misalnya ventricular fibrilasi atau ventricular tachycardia. Nah, itu biasanya bisa menjadi kematian mendadak kalau tidak dilakukan terapi dengan segera gitu. Jadi itu fakta bisa. Oke, jadi memang pemirsa ketika Anda merasakan gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini, Anda bisa langsung untuk memeriksakan diri Anda segera ke fasilitas kesehatan terdekat, atau mungkin tadi sudah disampaikan ya, ketika kita merasa sehat kita harus cek secara berkala ya, check up. Bukan hanya kalau kita sehat secara fisik, tapi kita benar-benar sehat tanpa ada penyakit apapun meskipun kita tanpa keluhan. Jadi itulah kenapa kita harus check up atau cek kesehatan secara berkala. Dan mungkin ketika Anda ingin bertanya terkait dengan konsultasi ataupun berobat
terkait dengan spesialis jantung di RSUD Gambiran itu berapa sih biayanya, ataupun mungkin Anda ingin konsultasi juga terkait dengan penyakit jantung, Anda bisa menghubungi call center RSUD Gambiran di 0811 3771 008, atau Anda juga bisa datang langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Dan akhirnya usai sudah perbincangan kita sore hari ini terkait dengan peringatan Hari Jantung Sedunia. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber hari ini, Dr. Arifa dan Dr. Mirza. Luar biasa sekali, semoga perbincangan sore hari ini sangat bermanfaat untuk Anda. Saya Devi Ade, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.